Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, Saudara sekalian, yang harus dimengerti, yang sangat mendasar harus kita mengerti. Itu yang pertama kalau baca Alkitab itu, jangan pilih-pilih ayat. Ada orang yang suka ayat tertentu, itu saja yang dibacanya. Maleakhi 3 ayat 10, itu terus yang dibaca. Seolah-olah tidak ada ayat lain di Alkitab. Bahkan satu ayat sebelumnya saja tidak dibaca. Mengerikan ini cara baca Alkitab. Orang zaman sekarang itu mengerikan. Pengkhotbah juga begitu, sama. Tidak baca Alkitab. Baca satu ayat, pilih-pilih ayat untuk membenarkan apa yang dikhotbahkannya. Ini parah ini. Makanya jemaat harus dididik supaya cerdas, mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran, mengerti cara membaca Alkitab yang benar. Satu, jangan pilih-pilih ayat. Perhatikan konteksnya. Konteks itu artinya kalau baca satu ayat, diperhatikan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca suatu perjanjian hukum, boleh nggak saya baca ayat tertentu yang enak aja? Kan harus semuanya, haknya apa, kewajibannya apa, sanksinya apa. Kan begitu. Kalau saudara baca buku, boleh nggak halaman 10 aja? Ya nggak boleh. Lah Alkitab kok malah satu baris yang dipakai. Harus dibaca maksudnya apa, konteks jauhnya apa, konteks dekatnya apa, kan gitu. Konteks dekat itu maksudnya ayat-ayat di sekeliling ayat yang sedang dibaca itu. Minimal satu perikop supaya mengerti. Ya. Firman Tuhan itu progresif. Progresif itu artinya dari awal kemudian maju, makin maju, makin maju. Yang awal dibatalkan atau diperbaiki atau disempurnakan. Progresif. Berdasarkan pengalaman saya banyak orang yang tidak mengerti bahwa firman itu progresif. Itu kan ayat firman Tuhan, Pak. Ngomongnya begitu. Lah kalau begitu silahkan kau disunat. Jangan makan babi. Itu ayat firman Tuhan loh. Kenapa kau makan babi hari ini? Kenapa kau lakukan semua yang dilarang Taurat? Sengaja. Iya kan? Firman itu progresif. Kenapa kita boleh makan apa saja? Karena progresif. Di perjanjian baru dikatakan tidak ada yang haram bagimu. Semuanya halal. Tetapi ada tetapinya. Bukan berarti lalu semua akan sembarangan. Tetapi ada yang berguna, membangun, ada yang tidak. Lah kalau itu muakan sembarangan bikin jantung mampet ya jangan. Gitu loh maksudnya itu. Ya. Firman itu progresif. Ada nggak yang dibatalkan? Ada. Banyak orang ngotot. Firman Tuhan nggak ada Pak yang dibatalkan. Kamu nggak belajar Alkitab ngotot lagi. Aneh bener. Banyak yang dibatalkan firman. Nanti kita baca pelan-pelan ya. Oke. Jadi firman Tuhan itu progresif. Ya, ada yang dibatalkan, ada yang disempurnakan. Begitu maksudnya. Yang berikutnya jangan membuat analogi atau generalisasi secara sembrono. Dulu begitu tuh, sekarang begitu aja gitu. Dulu ada suku Lewi, sekarang aku suku Lewi. Kamu bukan suku Lewi. Keimaman Lewi sudah selesai. Ngaku-ngaku suku Lewi. Mentang-mentang kalau suku Lewi dapat persepuluhan. Pikiranmu itu duit melulu dari dulu. Jangan korbankan kebenaran demi uang. Kalau kau cinta Tuhan, kamu tidak cinta mamon. Orang yang cinta mamon mengutamakan mamon, mengorbankan kebenaran. Dikasih tahu yang benar, enggak. Malah pembelaannya macam-macam di internet. Persepuluhan itu masih gitu. Tapi alasannya nggak masuk akal semuanya. Mencomot-comot ayat Alkitab. Hari ini kita belajar lebih luas lagi, bukan tentang persepuluhan. Hari ini kita belajar tentang perjanjian lama dan perjanjian baru.
Nanti kalau saya bilang perjanjian lama itu kadaluarsa, marah. Bukan saya yang mengatakan. Nanti kita lihat Alkitab. Ya, jangan berpikir begini, kalau hukum dibatalkan, kalau gitu ditip X saja Pak Alkitabnya. Dibuang aja perjanjian lama. Itu yang saya bilang orang mabok tuh begitu. Orang itu ditulis supaya kita belajar perkembangannya dari awal. Kan begitu, dulu begitu loh. Setelah berkembang begini. Akhirnya memuncak gitu loh maksudnya. Mengerti ya? Kalau di luar sana parah. Ngotot pakai satu ayat. Ya, makanya saya sering melihat orang itu sembrono melakukan generalisasi. Kalau gitu aku suku Lewi. Nah, generalisasi sembarangan. Nanti kalau ciri-ciri kesalahan tuh begini, kalau dia melakukan analogi ini bertentangan dengan ayat yang lain, ada kontradiksi. Pasti salah itu tafsirnya, pengertiannya pasti salah. Sebab kebenaran itu utuh. Tidak mungkin dia bertentangan satu sama lain, utuh. Ya, perhatikan orang yang suka pakai ayat-ayat tertentu itu pasti salah. Perhatikan orang yang suka bikin visi misi dari perjanjian lama terus, pasti salah. Kau mau tersinggung mau enggak terserah kau. Salah itu, bertobat. Kau bikin visi misi itu perjanjian baru, Tuhan Yesus. Perjanjian lama terus, kamu kayak para rabi aja. Kalau mereka agamanya Yahudi, agama Musa, agama perjanjian lama ya wajar. Tapi kalau kamu ngaku Kristen tapi ikutnya perjanjian lama, kamu enggak normal. Kalau kau ngaku Kristen ikutlah Tuhan Yesus. Kan begitu. Ada amin, saudara? Di sini amin, yang di luar sana belum tentu katanya. Itu sebabnya saya sering menganjurkan kepada kita semua, mau jemaat, mau teolog, mau apologet, mau dosen, apapun, pelajari 7 natur kebenaran. Yang saya sudah khotbahkan itu di truth.id channel, 7 natur kebenaran. Supaya mengerti kebenaran itu seperti apa, nanti baru terbuka, oh begitu ya gitu. Tapi 17 sesi, lumayan banyak ya. Sebenarnya perjanjian lama itu berkelanjutan sampai perjanjian baru. Bukan berdiri sendiri. Itu berkelanjutan sampai perjanjian baru. Itu yang benar. Banyak orang berhenti parkir di perjanjian lama pikirannya. Kelihatan dari bahasanya, dikit-dikit tabernakel, dikit-dikit pondok daun, dikit-dikit persepuluhan, buah sulung. Itu orientasinya perjanjian lama terus itu. Itu enggak move on. Kata anak zaman sekarang enggak move on, dia diem aja di perjanjian lama. Padahal Yesus mati buat kita semua. Waduh, enggak menghargai kematian Tuhan Yesus. Banyak orang memang tidak bermaksud demikian. Tapi tidak mengerti, akhirnya malah menghina Tuhan Yesus secara tidak langsung. Itu bahaya loh. Sangat bahaya, makanya saya ngotot. Perjanjian lama itu mencatat fakta sejak awal, in the beginning. Makanya perlu, makanya saya ngajar pun dari perjanjian lama. Supaya untuk latar belakangnya, supaya kita mengerti, oh dulunya begitu. Kalau kita belajar perjanjian lama itu sejak awal, in the beginning, pada mulanya. Itu sebabnya dari perjanjian lama kita bisa tahu awal mula penciptaan dunia ini bagaimana sih? Kenapa ada langit dan bumi? Apalagi awal kenapa ada setan di dunia ini? Awalnya ada semua. Setan memberontak. Makhluk surgawi memberontak di surga. Dibuang ke bumi jadi setan. Kenapa sih ada manusia? Perjanjian lama yang cerita, perlu mulanya diciptakan dari debu lalu dihembus nafas Allah. Itu yang benar, bukannya mulanya dia garuk-garuk banyak rambutnya, monyet, lalu jadi manusia. Banyak orang itu ya, pakai teori ilmiah segala, padahal nggak ilmiah itu. Itu tidak ilmiah, itu kebohongan evolusi itu. Coba belajar yang benar, nggak banyak orang tahu. Evolusi itu kebohongan. Manusia monyet jadi manusia katanya. Kalau monyet jadi manusia, kenapa hari ini masih ada monyet? Oh sebagian ketinggalan Pak, nggak jadi. Nggak logis sih.
Ternyata ilmuwan itu pembohong itu yang buat evolusi itu. Nggak jujur. Yang menemukan Pithecanthropus erectus di Jawa, itu bohong Pak ternyata. Ilmuwan Belanda itu. Ternyata dia nemu tulang di sini, sebagian kecil. Nanti di mana ketemu lagi sebagian kecil. Dirangkai jadi manusia purba. Nggak boleh dong, ini tulang apa yang ketemu di mana-mana. Mungkin beda-beda. Bohong dia ternyata, supaya populer. Banyak sekali orang zaman sekarang bohong, supaya populer. Aku sudah pernah ke neraka, saudara. Wih, bohong banget itu mah. Itu bohong banget. Tapi orang suka yang begituan. Yang apa? Yang sensasional. Sebentar lagi pasti ada lagi tuh yang ngomong. Wah, akhir zaman semakin dekat, saudara. Dari dulu juga semakin dekat. Tuhan Yesus kayaknya mau datang, saudara. Saya lihat kakinya sudah di langit. Emang gantung apa? Bohong begitu. Dipercaya lagi. Saya tuh heran loh sama orang. Ini yang nggak cerdas ini pembicaranya atau yang dengar? Dua-duanya katanya. Dibohongi kok mau. Dari perjanjian lama lah kita tahu kenapa manusia jatuh ke dalam dosa. Pada mulanya semua ada di perjanjian lama. Dan kita tahu janjinya Tuhan mula-mula apa kepada manusia. Janji Tuhan bukan menjadikan kau kaya. Bukan membelikan kau tas mahal, bukan. Bukan hal-hal duniawi. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu janji nubuatan pertama akan ada Mesias. Itu maksudnya. Semuanya ada di perjanjian lama itu. Kitab Kejadian tepatnya. Setelah itu berjalanlah sejarah manusia. Dari situlah kita belajar perjanjian lama. Perlu, jangan dihapus. Tapi jangan diikuti semuanya, sudah ada yang tidak berlaku. Misalnya, firman Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah bahtera. Firman Tuhan, kita mesti bikin bahtera ntar. Di Grisenda. Aneh kan? Baca aja nggak ngerti, aneh emang. Itu firman terhadap Nuh. Ya. Saya kadang-kadang ketawa ya. Kamu tuh nggak ngerti tapi ngotot sombong lagi. Ada yang komentar saya sama saya begini nih. Pak, Bapak ini nggak ngerti Alkitab, belajarlah Pak. Belajar sama saya sini, saya ngajarin. Ini nomor telepon saya gitu. Oke deh, saya diem aja. Aduh, sombongnya minta ampun. Nggak ngerti ya, nggak ngerti begitu emang. Kalau ngerti justru nggak gitu. Dari Alkitab lah, perjanjian lama kita tahu dulu bumi pernah musnah manusianya. Oleh air bah di zamannya Nuh. Iya, perlu itu. Dari perjanjian lama lah kita tahu berbagai tokoh Alkitab buat kesalahan. Istri Lot menoleh, binasa dia. Umat Tuhan sendiri Israel binasa. Karena tegar tengkuk. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat. Nah, inti daripada perjanjian lama adalah kitab Taurat. Taurat dan kitab para nabi. Itu intinya. Nah, dari perjanjian lama lah kita tahu Taurat dan kitab para nabi. Sehingga akhirnya masuk ke perjanjian baru, Sang Mesias datang, Tuhan Yesus. Kan begitu ceritanya. Jadi perjanjian lama itu bukan dihapus. Penting sebagai dasar. Tapi jangan hidup menurut perjanjian lama, hiduplah menurut Tuhan Yesus. Itu loh maksudnya. Apalagi pilih-pilih perjanjian lama yang menguntungkan. Yang mendatangkan uang. Yang lain ditolak. Pilih-pilih sebagian. Kamu diukur dari manapun salah. Diukur dari Taurat salah, diukur dari perjanjian baru salah, diukur dari praktek para rabi salah. Itu praktekmu sendiri itu. Ngarang-ngarang itu. Ya. Nanti dibilang nggak ngarang lagi. Itu ngarang. Makanya jangan berhenti di perjanjian lama saja. Ya. Saya kasih contoh ya. Di perjanjian lama itu banyak sekali yang dibatalkan. Nanti ada orang yang ngotot begini. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Pak, aku datang bukan meniadakan, satu titik pun tidak dihapus. Gitu kan? Kita buktikan aja faktanya. Di Kejadian 17 ayat 9 sampai 14.
Itu dikatakan inilah perjanjian antara aku dengan engkau Abraham. Antara Allah dan Abraham. Perjanjian apa itu? Perjanjian sunat. Inilah perjanjian yang kekal. Kekal loh disebutnya di kitab perjanjian. Di kitab Kejadian. Inilah perjanjian yang kekal. Ternyata enggak juga. Ternyata di perjanjian baru dibatalkan. Dibatalkan. Coba kita baca ayatnya ya. Nanti dibilang saya enggak pakai Alkitab. Galatia pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-7. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, Paulus tugasnya menginjil kepada orang tak bersunat. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Kalau orang Petrus kepada orang bersunat. Gitu ya. Pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasihlah yang berarti. Sunat nggak penting, saudara. Dulu padahal dibilang penting loh. Dulu kepada Abraham, setiap orang laki-laki di rumahmu harus disunat. Kalau enggak mesti dibinasakan orang itu. Mesti dihukum mati. Tapi sesampainya di perjanjian baru dibatalkan. Nggak ada itu. Nggak penting. Kenapa begitu? Seolah-olah Tuhan pelin-pelan. Bukan. Tuhan sedang mengajar dulu sunatnya fisik nih. Setelah sampai waktunya, Mesias sudah datang, bukan fisik. Yang penting itu sunat hati. Hatimu yang penting, bukan fisiknya. Sebagian orang ketinggalan di perjanjian lama, yang penting fisiknya. Pakaiannya pakaian agamawi. Kalau berdoa ngadep Yerusalem. Setelah sampai ke perjanjian baru, dibatalkan semua sama Tuhan Yesus. Gak penting fisiknya, hatimu yang penting. Kalau berdoa nggak usah ngadep Yerusalem. Kalau berdoa, hadap ke Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Ini bukti-bukti di Alkitab itu jelas banget. Tapi banyak orang nggak belajar. Ya, banyak sekali yang dibatalkan. Galatia 6 ayat 15 misalnya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Percuma kau disunat dan sebagainya itu. Secara fisik maksudnya ya. Yang penting menjadi ciptaan baru. Itu yang penting. Ini bukti bahwa apa yang ada di perjanjian lama sebagian dibatalkan. Salah satunya sunat. Ya. Jadi bukan lalu perjanjian lama di tip X atau dibuang. Bukan. Perjanjian lama penting sebagai dasar dan latar belakang. Sehingga kita sampai ke perjanjian baru. Perjanjian lama memperkenalkan kita akan jalur keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Pengenalan akan Allah yang benar. Allahnya siapa yang benar? Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Itu perjanjian lama. Perlu. Tapi jangan hidup menurut perjanjian lama. Sebab sebagian besar sudah dibatalkan. Ya. Nah, contoh lain lagi. Di dalam Ibrani pasal 10, ayat 6 sampai 14 dan ayat 18, nanti dibaca deh. Ya, kalau dibaca sekarang nanti waktunya nggak cukup. Intinya adalah korban bakaran dihentikan, tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebagai imam besar mempersembahkan tubuhnya sebagai korban sekali untuk selamanya. Nggak perlu lagi korban bakaran kayak orang Yahudi dulu. Itu kan praktek Taurat, persembahkan korban bakaran. Nggak ada, batal. Bukan batal sih, sudah selesai. Jangan diterusin lagi. Gitu loh. Sudah selesai, jangan diterusin lagi. Korban bakaran nggak perlu. Apalagi? Nah, yang ini perlu kita baca. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kolose pasalnya yang kedua ayat 16 sampai 17. Perhatikan baik-baik yang jujur kalau jadi orang itu. Kalau engkau cinta Tuhan, perhatikan ayat ini baik-baik. Kamu memang gak cinta Tuhan karena kamu gak mau ayat Alkitab ini, kebenaran. Saya bacakan ya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Nanti kalau ada yang menghukum kita gitu, kamu percaya Tuhan kok makan yang haram.
Jangan dianggap orang kayak gitu. Dia belum mengerti kebenaran. Makanan itu nggak masalah, makan minum itu. Ya. Atau mengenai hari raya, kenapa kamu nggak merayakan hari raya Pondok Daun? Nggak penting. Itu biar orang Yahudi yang merayakan. Kita tidak. Tapi kita mengambil hikmatnya. Bukan ritualnya. Ya. Apalagi. Bulan baru atau hari Sabat. Nanti ada orang yang ngatain kita gini. Hari Sabat kok nggak dikuduskan gitu. Jangan dianggap orang seperti itu. Dia nggak baca ayat ini. Jangan ada orang yang menghukum kamu karena hari Sabat segala. Nggak ada. Seluruh hari, harinya Tuhan. Sebab Sabat yang sebenarnya itu Kristus. Masa, coba bayangkan, masa kita ibadah hari Sabat doang, hari lain nggak beribadah. Salah itu zaman perjanjian lama, betul. Zaman perjanjian baru, seluruh hidupmu adalah ibadah. Katakan amin. Setiap saat aku harus beribadah. Setiap hari-harinya Tuhan. Itu yang benar. Kita baca ayat 17-nya. Jadi yang dikatakan tadi itu ya, apa itu? Makan minum, halal haram, hari raya, bulan baru, hari Sabat. 17-nya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Artinya, Sabat yang sebenarnya itu Kristus. Kita datang kepada Kristus. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itulah Sabat yang sebenarnya. Sebagian orang ketinggalan di perjanjian lama, Sabatnya itu Jumat sore sampai Sabtu besok. Menguduskan hari Tuhan. Menguduskan juga cuma berdoa kok. Nggak ngapa-ngapain juga. Kita harus setiap hari hidup kudus. Ada amin? Bukan hari Sabat saja. Makanya kalau ada orang yang tanya sama saya, hari Sabat kok nggak dikuduskan? Siapa bilang? Hari Sabat kita ibadah. Kamu ibadah nggak hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu? Bingung dia. Menguduskan itu setiap hari, harinya Tuhan. Ya tapi Sabat istimewa Pak, kamu nggak baca ayat ini. Sabat yang sebenarnya itu Kristus. Berhenti dari hidupmu yang sia-sia itu. Hari perhentian. Berhenti dari hidupmu yang salah itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Anapauso. Itulah sebenarnya Sabaton yang dimaksud. Sabat yang sebenarnya itu Kristus. Ini ayatnya jelas. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Begitu Kristus datang, kita pusatnya Kristus, yang lain lupakan saja. Kita pusatnya Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ya, jangan tidak mengerti, yang rugi Bapak Ibu Saudara sendiri. Tuhan tidak pernah rugi. Itulah sebabnya muliakanlah Tuhan setiap hari. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kapan? Hari Sabat saja hidup kudus. Setiap saat, setiap hari. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa saja, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang benar. Bukan hari tertentu saja. Menguduskannya juga cuma ritual. Nggak penting. Sejak kematian Tuhan Yesus semua dibatalkan. Nggak usah begitu. Nggak usah begitu. Taurat dengan segala peraturannya dibatalkan. Cuman ya, masalahnya itu manusia itu suka merasa benar sendiri. Makanya ya, saudara usia berapapun hari ini, ayo belajar lagi. Ya, saudara kalau nggak dipulihkan hari ini, saudara nggak selamat loh. Atau minimal saudara hidupnya sia-sia. Ritual agamawi. Tidak jadi terang dunia seperti yang Tuhan inginkan. Nanti jadi ritual agamawi, aneh-aneh, kaku orangnya. Tidak jadi berkat, suka menghakimi. Jadi begitu lama-lama. Suka cari kesalahan orang lain. Harusnya kita semua bertobat, saudara. Itu sebabnya kita semua ayo mulai lagi.
Jangan keraskan hatimu. Katakan sama Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Dalam sisa hidupku ini. Mestinya begitu loh. Kalau enggak, kapan lagi saudara pulih? Nunggu apa? Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saudara, Tuhan pulihkan aku. Tuhan ajari aku. Masa dari dulu aku begini-begini terus? Ajari aku Tuhan, supaya aku berubah, mengalami pembaharuan akal budi. Jangan jadi orang agamawi, jangan mabok agama. Kristus sudah datang, kau masih hidup di perjanjian lama. Aneh, ngaku Kristen tapi tidak ikut Kristus. Yang dibahas perjanjian lama terus. Perjanjian lama itu pengenalan, puncaknya adalah Kristus. Perjanjian lama itu bayangan yang akan terjadi, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Masa orang mau belajar sama bayangannya? Wujudnya, faktanya, nyatanya adalah Kristus. Tuhan bicara begini, banyak orang benar, para filsuf, orang-orang pintar, para nabi, raja-raja, ingin mendengar yang kau dengar, ingin melihat yang kau lihat. Tapi mereka nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Kenapa? Karena ketika itu Yesus belum datang. Hari ini sudah lengkap, ada perjanjian baru. Kita harus fokus ke perjanjian baru dengan latar belakangnya perjanjian lama. Yang benar begitu hidup itu. Lah kok malah pilih-pilih ayat. Saya lama-lama capek loh. Bacanya itu cuman Malaki 3 ayat 10 Pak. Ayat-ayat tidak ada yang dibatalkan Pak. Itu. Belajar dululah sama saya Pak. Saya itu, ini gimana sih ya orang ini ya. Gak ngerti apa-apa, sok-sokan gitu. Yang lain lagi yang dibatalkan apa? Ini nyolok banget di depan mata. Dulu bangsa Israel punya kebanggaan bait Allah di Yerusalem. Sehingga orang kalau dari mana-mana naik ziarah ke Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani disebut hak. Hak. Dalam bahasa Arab hajj. Makanya dalam bahasa Indonesia ada naik haji. Itu sebenarnya naik ke Yerusalem untuk orang Yahudi. Kebanggaannya orang Yahudi, bait Allah dibiarkan hancur oleh Tuhan. Sebab kalau bait Allah sudah masih ada hari ini, kita semua jadi agamawi. Pengen ke Yerusalem, pengen berdoa di bait Allah. Karena Tuhan ada di sana.
jual rumah, jual sawah, berangkat supaya dekat surga. Ternyata ditipu oleh pihak turnya, nggak jadi pergi. Nggak nyampe ke surga akhirnya. Aneh-aneh aja. Bait Allah dibiarkan hancur oleh Tuhan. Kenapa? Supaya setiap orang tidak perlu jauh-jauh ke Yerusalem. Supaya setiap orang tahu bahwa bait Allah adalah tubuh kita ini, hidup kita ini loh. Tubuhmu bait Allah, tubuhmu bait Roh Kudus. Oleh sebab itu kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jangan pernah di antara kita yang tidak hidup kudus sekarang ini, saudara. Kadang-kadang orang tidak hidup kudus itu karena egonya itu sangat kuat. Kalau ada orang lain salah gitu ya, kamu salah. Itu Taurat itu, saudara. Jangan kita hidup menurut Taurat. Tuhan bicara, ampuni musuhmu. Jangan hakimi dia meskipun salah. Banyak orang hari ini salah hidupnya menurut Taurat. Orang yang hidup menurut Taurat tidak jadi anak Allah. Ditolak Tuhan. Saya kasih tahu. Ya. Apalagi yang dibatalkan? Dulu kalau berdoa menghadap Yerusalem, sekarang nggak usah. Tuhan ada dalam hati kita. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Ada lagi dulu. Ada perintah Tuhan loh dulu. Taruhlah itu di dahimu dan di tanganmu. Ikatkan itu. Makanya orang Yahudi punya yang namanya patam. Kotak hitam diikat di dahi dan di tangan kalau berdoa. Kita nggak perlu. Ikatkan kebenaran itu di dahimu. Tanda di dahi. Ikatkan di tanganmu. Tanda kau bekerjanya sesuai kehendak Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas. Tanda di dahi itu bukan chip. Banyak orang ngawur di luar sana. Tanda di dahi chip, barcode, tato. Bukan. Tanda di dahi orang benar itu. Di dalam pikirannya itu hanya ada Bapa, Tuhan Yesus. Di dalam hatinya ada Roh Kudus. Pikirkan itu setiap saat. Maksudnya itu taruh di dahimu itu maksudnya. Makanya kalau ada orang yang bicara, itu chip Pak, itu pembohong besar. Jangan didengarkan dia. Chip aja lu gak ngerti, ngomong chip. Ya, saya dari tahun 1982 saya sudah mainan chip. Chip itu alat elektronik biasa, gak ada rohnya. Oh, chip. Itu yang taruh di dahi itu ya, orang binatang itu tandanya ada di dahi itu, cara berpikirnya. Cara berpikir manusia yang ada dalam pikirannya itu seperti setan. Itu maksudnya. Tanda antikris itu. Ya. Oke. Apalagi yang dibatalkan? Berbagai persembahan ala perjanjian lama. Persembahan persepuluhan, buah sulung. Ini itu. Semuanya dibatalkan saudara. Saya kan dilawan seluruh dunia itu soal itu. Karena nanti takut mereka jemaatnya nggak ngasih persepuluhan. Pendapatannya berkurang. Pikirannya cuma soal duit. Bukan kebenaran Alkitab. Padahal saya jelas loh ngomongnya. Tapi jemaat harus mendukung pekerjaan Tuhan. Itu jelas. Apa kurang jelas? Pikirannya persepuluhan terus sih. Bukan kebenaran. Ya. Berbagai persembahan sudah dibatalkan. Persepuluhan kalau mau jujur ya. Zaman dulu bukan uang. Hasil agraris. Perhatikan itu ayat yang Tuhan Yesus marah itu. Orang mempersembahkan adas. Hasil bumi. Sekarang diganti uang semuanya. Diganti mamon. Memang cinta mamon sih. Ya. Itu dibatalkan saudara. Sekarang jadi apa? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Berubahlah menurut pembaharuan akal budimu. Dirubah akal budinya. Supaya apa? Supaya kamu mengerti kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Itulah persembahan yang benar. Persembahkan tubuh kita, hidup kita. Bukan sepersepuluhnya. Persembahkan seluruh hidup kita. Yang bagaimana hidupnya? Yang satu, kudus. Dua, berkenan. Itu yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kurang jelas apa? Gak pernah dibaca sih ayat begituan. Karena sibuk di perjanjian lama. Yes, buah sulung. Buah sulung kali sekian banyak, berapa ini duitnya?
Ngitung omset sih lo. Orang gereja bukan ngomong kebenaran, ngomong duit. Sudah saya berkali-kali saya khotbahkan loh, gereja ini butuh uang. Tapi bukan begitu caranya, ajarkan yang benar. Jemaat kalau dewasa mendukung pekerjaan Tuhan, kalau kesulitan ya nggak usah dukung. Yang lebih kasih lebih. Kan simple hidup ini. Gitu loh, nggak mau benar diajarin. Ya, sekarang seluruh hidup, bukan 1/10, bukan buah sulung. Ya, Ibrani 10 ayat 1. Hukum Taurat hanyalah bayangan dari keselamatan. Jadi hukum Taurat itu bayangan dari keselamatan yang sebenarnya. Lah kok masih dihukum Taurat ceritanya? Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis dalam Galatia 4 ayat 19. Coba kita baca. Dibaca sama-sama supaya tidak pernah lupa lagi. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Kenapa dikasih hukum Taurat kalau gitu? Kalau cuma bayangan kenapa dikasih? Ia ditambahkan, Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Taurat itu ditambahkan. Sampai kapan ditambahkan? Sampai, ini ada nih. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Jadi Taurat itu ditambahkan, diberikan sementara, sampai Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, ini yang sempurna datang, yang itu udah nggak berlaku. Sudah selesai ya, zaman Taurat sudah selesai. Jangan main-main buah sulung, persembahan persepuluhan dan sebagainya, itu sudah selesai cerita itu. Gitu loh maksudnya ini, ayat ini. Nggak pernah mau baca kan kalian? Memang ada modus sih. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Jelas loh kalimatnya, pura-pura nggak baca. Jadi hukum Taurat itu ditambahkan penuntun sementara sampai Kristus datang. Setelah itu bukan hukum Taurat ceritanya. Hukum kasih karunia sesuai yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, gitu loh ceritanya. Jadi jangan ada di antara kita yang takut diancam nggak bayar persepuluhan. Nggak usah bayar kalau nggak ada uang. Nggak ada uang kok disuruh bayar. Sampai ngutang-ngutang. Ada yang cerita sama saya sampai ngutang, takut ke gereja. Nggak usah bayar. Kalau yang berlebih harus mendukung pekerjaan Tuhan. Nggak percaya di gereja ini, di gereja lain silakan. Nggak ada urusan dengan saya. Begitu aja, sederhana. Ya, Roma 10 ayat 4. Jadi, kita baca saja Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa artinya kegenapan? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ini banyak orang nggak mengerti kata kegenapan sih. Sebab Kristus itu realisasi dari hukum Taurat. Sebab Kristus itu adalah, ini loh, Taurat sudah kupenuhi nih. Udah nggak ada lagi, selesai. Taurat selesai. Setelah zamannya Yesus selesai. Makanya di terjemahan King James lebih jelas bahasa Inggrisnya. The end of the law. The end of Torah. Kristus itu the end of Torah. Akhir dari hukum Taurat. Sudah selesai zamannya Taurat. Nah, begitu loh. Makanya Rasul Paulus menulis lebih jelas lagi di Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya dia sebagai manusia, maka hukum Taurat dengan segala peraturannya dan ketentuannya dibatalkan. Yang mana yang dibatalkan? Yang mana? Nanti ada orang yang kasih saya, hukum Taurat itu ada 3 Pak. Dia sendiri nggak ngerti maksudnya. Padahal dengan dia menunjukkan 3 ini makin jelas yang dibatalkan yang mana. Hukum Taurat ada 3 saudara. Ada orang yang pendapatnya gitu. Padahal kalau menurut orang Yahudi, hukum Taurat itu satu kesatuan, nggak bisa dibagi-bagi. Tapi taruhlah bisa dibagi-bagi. Dikelompokkan maksudnya. 1, hukum moral. Hukum Taurat itu ada hukum moralnya. Kedua, hukum seremonial. Ketiga, hukum yudisial. Hukum moral itu apa? Hukum moral itu 10 firman Tuhan. Hukum moral itu hukum kasih. Dibatalkan nggak itu? Tidak pernah dibatalkan. Justru Yesus mengajar yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu nggak pernah batal hukum moral itu. Selama-lamanya.
Tetapi yang hukum seremonial, yang upacara, ritual, korban bakaran, persembahan, persepuluhan buah sulung, dan seremonial semua itu dibatalkan. Saudara. Itu dibatalkan, seremonial. Nanti pasti ada di luar sana yang ngomong, enggak Pak, persepuluhan itu masuk hukum moral. Ngawur-ngawur gitu, ngepasin gitu. Kamu kalau belajar tuh yang benar ya, jangan maunya sendiri gitu. Ya. Nah, hukum yudisial juga dibatalkan. Kalau zina harus dirajam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oh batal itu. Kalau itu dilakukan sekarang, orang yang ke gereja tangannya ada yang hilang. Karena nyolong kan. Ada yang matanya satu. Karena dulu ngintip. Cacat semua kita. Ada yang giginya ompong. Karena dulu nonjok orang, copot giginya. Gigi ganti gigi. Batal. Hukum yudisial batal, hukum seremonial batal. Hukum moral disempurnakan oleh Tuhan. Bukan begitu. Yang namanya berzina itu bukan sampai hubungan seks lalu dianggap berzina. Kamu memandang perempuan. Ini buat laki-laki ya. Kamu memandang perempuan dan kamu tergerak birahimu. Kamu sudah berzina dalam hatimu. Disempurnakan. Dulu kalau membunuh itu kalau sudah matiin orang. Kok sekarang? Kalau kamu membenci saudaramu, kamu adalah seorang pembunuh. Disempurnakan hukum moralnya. Jadi jangan ada di antara kita yang naif sekali komentar. Pak, kalau Taurat dibatalkan berarti kita bisa berzina, bisa membunuh. Kok kayak orang mabuk gitu ya? Justru sekarang lebih sempurna. Kalau kamu dulu mencuri udah ngambil nih. Kok sekarang merencanakan aja? Oh itu sudah dianggap mencuri. Jangan punya pikiran yang meleset sedikit pun. Sebab ini zamannya Tuhan Yesus. Zaman kesempurnaan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau bangsa Israel diperintah itu dulu kudusnya itu melakukan percikan darah domba. Itu kudus. Sekarang kudus itu hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Makanya ya, bertobatlah saudara yang berpusat pada perjanjian lama. Harus perjanjian baru. Tuhan Yesus ajarannya. Jangan ngaku Kristen kalau kau sukanya perjanjian lama tapi tidak suka ajarannya Tuhan Yesus. Kan begitu. Ya, makin jelas yang dibatalkan yang mana. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis dalam Roma 3 ayat 31. Sesungguhnya aku tidak membatalkan Taurat tapi meneguhkan Taurat. Oh, orang bingung loh kalau nggak dijelaskan. Loh tadi dibatalkan kok sekarang diteguhkan. Yang diteguhkan adalah hukum moralnya. Kalau yudisial dan seremonial batal semua. Persepuluhan masuk seremonial. Nanti ada orang yang berusaha memasukkan ke moral supaya masih berlaku. Dunia ini banyak orang gak suka kebenaran kok. Suka acting aja di mimbar. Ya, hukum moral tidak akan pernah dibatalkan. Bahkan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Ini sebenarnya pagi ini sebenarnya ini topik berat loh saudara. Ini sebenarnya di sekolah teologi sebenarnya. Tapi gak apa-apa karena sudah zamannya YouTube. Semua harus dengar. Supaya orang yang berusaha membohongi jemaat gak bisa bohong. Karena jemaat makin cerdas. Amin gak ya? Tapi kemuliaan untuk Tuhan. Banyak orang itu ya tidak pengen mengerti. Tahu sedikit terus merasa hebat. Aneh loh. Padahal ya Alkitab itu banyak misterinya. Banyak liku-likunya yang kita harus pelajari supaya kita mengerti. Ya. Memang dalam hidup ini seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang agak sulit dimengerti. Tetapi kita harus tahu ujungnya apa. Percuma ngotot pakai teori gini begitu begini begitu. Yang penting itu faktanya. Makanya ya kadang-kadang kita gini. Tuhan sering ku tak mengerti jalan-jalanmu. Iya, kadang-kadang gitu loh. Saya yakin di antara kita pernah ada yang begitu. Aku gak ngerti Tuhan kenapa ini terjadi. Ya, dengan yang lain itu ada di hati seseorang. Kalau seseorang merasa, enggak aku benar. Mengeraskan hati, dia sudah memilih jalannya sendiri. Tapi kalau seseorang merendahkan hatinya, ini benar gak ya?
yang ku dengar ini, periksa di Alkitab. Kalau memang benar, berarti yang dulu salah, aku mau berubah Tuhan. Yang begitulah yang akan selamat. Orang yang mengeraskan hatinya akan dikeraskan oleh Tuhan sekalian. Seperti Fir'aun dikeraskan. Kau nggak mau bertobat, dikeraskan sekalian sama Tuhan, biar binasa sekalian. Banyak orang itu ngotot egonya sendiri. Firman Tuhan sudah jelas tidak mau nurut. Aneh. Ya. Ada satu lagi ayat yang membuat orang masih ngotot. Matius 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Waduh, ini ketahuan bahwa dia nggak ngerti arti menggenapi. Yang pertama, meniadakan di situ dalam teks asli Alkitab artinya menghancurkan sebenarnya. Aku datang bukan menghancurkan Taurat, merusak Taurat, enggak. Aku datang untuk menggenapi, bukan merusak. Menggenapi itu maksudnya gitu. Aku datang untuk melakukan apa yang Taurat tuntut. Untuk menyelesaikan Taurat. Itu maksudnya. Bukan untuk merusak, bukan. Tapi untuk menggenapinya, untuk menyelesaikan apa yang Taurat tuntut. Selesai Taurat, gitu loh maksudnya. Setelah itu nggak berlaku lagi. Jadi semua ayat itu sebenarnya sinkron, cuma orang salah mengerti aja. Ya. Jadi yang dikehendaki Tuhan adalah jangan hidup di bawah hukum Taurat lagi. Sudah tidak berlaku. Orang masih hidup di bawah hukum Taurat lagi. Yang mengerikan tuh begini. Galatia 5 ayat 4. Mungkin orang akan kaget. Dicatat baik-baik. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Ngerti maksudnya ya? Ini bukan saya loh yang bicara. Ini ayat Alkitab gak pernah dibaca ini. Karena milih-milih terus ayatnya. Padahal ada, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Makanya jangan hidup di bawah hukum Taurat. Kalau memberi persembahan 10% itu bukan persepuluhan. Memang untuk Tuhan. Atau 11 atau 12, berapapun. Atau enggak memberi karena memang tidak ada. Ya enggak apa-apa. Jangan pakai Taurat. Persepuluhan ini, nanti kalau aku enggak ngasih, belalang pelahap malam-malam datang. Nanti kutuk datang, nanti aku masuk neraka. Enggak ada itu. Itu hukum Taurat. Bertobat yang di luar sana ngajarin kayak begitu. Mengintimidasi jemaat. Bertobat kau ya. Kalau enggak binasa kau. Kau hidup di luar Kristus artinya. Ini Alkitab yang bicara, bukan saya. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh itu menjadi anak Allah maksudnya. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu mau jadi anak Allah, jangan hidup di bawah hukum Taurat. Kalimat sederhananya begitu. Ya. Kalau mau jadi anak Allah, mesti hidup dipimpin roh, bukan dipimpin oleh hukum Taurat. Kenapa? Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena kalau orang hidup di bawah hukum Taurat, ia di bawah syariat Taurat. Diatur, makan gak boleh ini, haram, halal. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Kalau berdoa ngadep Yerusalem, nanti cuci tangan, cuci muka dulu. Orang Yahudi kan begitu tuh. Nanti ini gak boleh, itu gak boleh. Ada yang selingkuh, dirajam. Gitu-gitu. Tuhan gak mau manusia hidup seperti itu. Tuhan maunya begini. Saudaramu ada yang berbuat dosa, ampuni dia. Enak gak? Mantap, tapi kamu jangan buat dosa lagi. Jangan hidup dituntun oleh syariat Taurat. Kamu mesti pinter jadi orang. Perubahan akal budi, kau pinter mengerti kehendak Allah. Sehingga apa yang kau lakukan, ini kayaknya Tuhan berkenan nih. Sudah satu perasaan, pikiran perasaan. Kalau dalam bahasa lain satu chemistry. Satu apa lagi ya? Satu selera, satu gairah hidup. Mestinya begitu yang diinginkan Tuhan. Anak Allah itu cerdas. Dia tahu, aku lakukan ini Tuhan pasti berkenan. Mengerti kesukaan Bapaknya yang di surga. Bukan gini, boleh enggak ya ayatnya mana ya? Enggak, itu enggak cerdas itu. Di zaman perjanjian baru, anak Allah harus cerdas. Ada amin? Roma 6 ayat 14.
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Gak boleh hidup di bawah hukum Taurat, saudara. Kenapa? Ibrani 7 ayat 19. Ibrani pasal 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Hukum Taurat gak mendekatkan manusia kepada Allah loh. Hukum Taurat hanya dimaksudkan untuk orang Yahudi. Orang di luar Yahudi dikafir-kafirkan. Gak bisa bawa kesempurnaan. Paling jadi manusia agamawi. Makanya, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Mau orang Yahudi, mau non-Yahudi, mau yang bersunat, mau yang tidak bersunat, gak penting. Kita semua satu di dalam Tuhan Yesus. Itu yang penting. Berubahlah pembaharuan akal budimu. Manusia lamamu itu matikan. Yang suka marah-marah, yang suka berantem, matikan. Jadilah seperti Tuhan. Itulah anak Allah. Ya, khotbah ini dari dulu memang begitu loh. Cuman gak berubah-berubah. Udah khotbahnya udah ngotot begini masih gak berubah juga ternyata. Nanti lain kali kalau saya khotbah gini aja. Saudara-saudara ya, sebaiknya kita bertobat. Habis ngotot-ngotot juga nggak bertobat. Kalau gitu pelan-pelan aja deh. Aduh. Sekarang kita hidup di kasih karunia, saudara. Ingat baik-baik itu ya. Ingat, ada satu lagu yang saya ciptakan itu. Itu supaya orang tidak hidup menurut Taurat lagi. Tapi hidup menurut roh. Itu sebenarnya. Orang nggak mau. Orang suka nyanyi tapi nggak menghayati juga lagunya. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Itu keinginan Tuhan, jangan menurut hukum Taurat. Kita hidup menurut roh, dipimpin oleh roh. Kalau seseorang memberi diri dipimpin oleh roh, ia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Alkitab tadi sudah saya bacakan ayatnya. Makanya setiap kita mesti cerdas, mesti haus dan lapar akan kebenaran, mesti mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, aku sebagai businessman, apa yang harus kulakukan? Aku sebagai ibu rumah tangga, apa yang harus kulakukan Tuhan? Aku sebagai jemaat, apa yang harus kulakukan Tuhan? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Tanya ke Tuhan. Sebagai pengkhotbah, gembala, apa yang harus kulakukan Tuhan? Begitu. Ya, makanya ada banyak ajaran yang nggak tepat sebenarnya. Ada lagi yang mengajarnya itu nggak tahu dari mana itu asalnya. Kalau sudah Kristen selamat katanya. Nggak ada itu di Alkitab. Nggak ada. Makanya liriknya ini benar-benar Alkitabiah. Setelah sekian lama, dulu saya ke Kristen tuh sejak kecil loh saya. Sejak usia 3 tahun saya. Dulu saya nggak ngerti loh. Tapi setelah dewasa saya ngerti. Salah ini ajaran. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa
rasa selamat dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak. Saudara sekalian, banyak orang tidak menyadari ketika kita mengadakan perjamuan kudus, sebenarnya apa yang terjadi. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Saya bacakan ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, kita semua diikutkan dalam suatu perjanjian yang baru bersama Tuhan. Kita semua menjadi anak-anak Allah. Kita semua, jangan lupa itu. Kita semua ikut dalam perjanjian yang baru bersama Tuhan. Jangan hidup menurut perjanjian lama. Perjanjian lama tidak membawamu kepada kesempurnaan. Tapi harus dipelajari sebagai latar belakang. Sebagai dasar. Hiduplah menurut perjanjian baru, ajaran Tuhan Yesus. Sesungguhnya kita dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang lama tidak membawa kepada kesempurnaan. Kalau suatu perjanjian sudah tua dan usang, mendekati usang, kata Alkitab itu, maka akan ada perjanjian yang baru. Itulah yang kita semua bersama Tuhan Yesus. Masuk ke dalam perjanjian yang baru, yang tidak hidup menurut Taurat. Yang Tuhan berkata begini, aku akan menaruh hukumku, aku akan menaruh Tauratku di akal budimu, di hatimu. Wah, jadi manusia Allah, jadi anak Allah, yang ketika melakukan apapun sudah mengerti, ini pasti Tuhan berkenan. Kalau aku melakukan itu, pasti Tuhan tidak berkenan tuh. Hari ini godaan di mana-mana, saudara. Hari ini zamannya media sosial, godaan di mana-mana. Itu ya, channel-channel kita itu, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Itu kan untuk mengabarkan kebenaran tuh. Itu saya nggak ngapa-ngapain, saya lihat gambar yang nggak pantas ditonton muncul, coba. Iya kan? Zaman sekarang begitu. Kalau menurut Taurat nanti, waduh gimana? Gak bisa, dosa aku, sudah lihat. Gak bisa, makanya menurut perjanjian baru. Bukan berarti boleh, bukan. Aku tidak mau ini. Karena seleranya beda. Tidak doyan dosa. Bukan karena, kalau perjanjian lama, Taurat gini, jangan melakukan itu, nanti dosa. Kalau perjanjian baru, sampai tidak bisa berbuat dosa lagi. Amin. Tapi kemudian Tuhan. Hukum Tuhan ada di pikiran dan hati kita. Menjadi anak-anak Allah. Mengalami perubahan kodrat. Bukan begini. Aku sebenarnya pengen lo itu. Sebenarnya pengen aku digoda lagi. Tapi aku takut dosa. Enggak aku lakukan. Ibarat makanan ya, pengen makanan yang itu. Tapi ditahan karena dosa. Sampai ngiler-ngiler. Kalau perjanjian baru enggak gitu. Perubahan akal budi. Lihat makanan, enggak doyan aku. Lihat dosa, enggak doyan aku. Mestinya begitu. Ya, amin. Jangan hidup menurut Taurat lagi, saudara. Saya cuma mau ingatkan begini. Dulu banyak nabi, orang benar, raja-raja ingin dengar yang kamu dengar. Ingin melihat yang kamu lihat. Hari ini kita punya Injil. Kita punya kebenaran yang lengkap. Masa kau masih korek-korek perjanjian lama? Di perjanjian lama ada apa sih? Jadi kepala bukan ekor. Daerahku diperluas. Kok perjanjian lama terus? Hari ini daerahku enggak diperluas juga enggak apa-apa Tuhan. Enggak masalah.
Rumahku sepetak juga nggak masalah Tuhan. Yang penting di mana aku ada, Engkau ada. Itu baru mantap. Itulah nafas rohnya perjanjian baru. Kalau aku punya, aku mempersembahkan dengan tulus. Gak pakai kalkulator. Berapa persen tuh? Gak penting. Iya. Kalau kita mau keluarkan uang itu gak hitung-hitungan. Oh, itu perlu tuh. Gitu. Ntar dulu hitung dulu. Ya 10% kurang. Nanti deh bulan depan lagi. Gak ada. Ada ya keluar. Begitu. Yang benar tuh begitu. Hidup kita milik Tuhan. Ya. Ingat saudara semua berhutang. Kita dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang baru, itu kita berhutang loh saudara. Kita belum hidup kudus tapi sudah dimasukkan ke dalam perjanjian yang baru bersama Tuhan. Marilah kita bayar hutang, hidup kudus tak bercacat tak bercelah. Amin ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, nyanyikan ini dengan tulus. Dulu ku tak mengerti Tuhan. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan. Aku merasa selamat dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Musik saja. Saudara, kita berhutang. Bayar hutang. Bukan hutang uang. Tapi hutang supaya tidak hidup menurut daging. Sebab kalau engkau hidup menurut daging, kau binasa. Hiduplah menurut roh. Itulah anak-anak Allah. Tuhan Yesus sudah datang mati untuk kita dan akan datang lagi. Jangan hidup menurut Taurat. Persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kamu hidup menurut roh, kamu lepas dari Kristus. Mari kita belajar menjadi anak Allah. Mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Tidak hitung-hitungan. Jadilah garam dan terang dunia. Hiduplah kudus saudara. Dan jadilah cerdas, mengerti kehendak Tuhan. Katakan sekali lagi, kini ku sadari Tuhan. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak. Engkau jadikanku anak. Engkau jadikan aku anak. Engkau jadikan aku anak-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini penuh dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami sadar bahwa kami harus menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, yang tidak diatur oleh syariat Taurat,
tetapi diatur oleh kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, secara khusus hamba ingin berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Engkau berkati mereka, keluarga mereka, agar mereka boleh menjadi berkat kemanapun mereka pergi juga. Juga seluruh pelayan Tuhan yang hadir, yang melayanimu, dimanapun berada. Engkau berkati mereka juga, agar mereka bisa melayani Tuhan selama hidupnya, bahkan sampai selama-lamanya. Juga kami semua Tuhan, mari saudara kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada info sedikit yang mungkin saudara bisa dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.